Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube Majfa TV yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala serta dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga para panjenengan sedaya diberi rezeki yang halal barokah, rezeki yang bermanfaat, serta kesehatan jasmani dan rohani seluruh keluarga. Allahumma amin. Saya akan membuat video mulai dari yang pertama ya. Insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang sebuah sholat sunat hajat yang sangat agung, yang mana jumlah rakaat sholat sunat ini jumlahnya cuma ada 2 rakaat, dan sanad ijazahnya sampai ke Nabi Khidir alaihissalam. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebut di dalam kitabnya, menyebut sholat ini dengan sebutan sholatun hajati li alfin hajatin. Artinya sholat sunat hajat untuk mencapai 1000 macam kebutuhan. Insya Allah jika ingin mempunyai hajat yang besar, amalkan sholat ini setiap hari. Dalam menyampaikan video ini, insya Allah saya akan mengambil 2 sumber kitab. Yang pertama, kitab Al-Fawaid fi Sholah Al-Awaib yang disusun oleh Syekh Syihabuddin bin Ahmad bin Abdul Latif Al-Yamani, berkebangsaan Yaman rahimahimullah. Dan saya yang kedua dari kitab Ad-Darbul Kabir yang disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dirabi rahimahimullah, ada di halaman ke-76. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya menghaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung channel Majfa TV ini, walaupun baru video sedikit, tapi insya Allah akan bermanfaat. Mohon doanya semoga channel ini menjadi channel yang membawa kebaikan, yang dapat ridho Allah, baik itu ridho Allah di dunia dan di akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk lebih jelasnya tentang sholat sunat hajat fil alfin hajatin, sholat sunat hajat untuk mencapai 1000 macam hajat, monggo disimak. Saya akan bacakan dulu nushah aslinya, nanti di akhir saya akan jelaskan sebagaimana saya mendapat ijazah dari para masyayikh, guru yang sangat masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh saka Muhammad bin Darustuwaih, Syekh Muhammad Darustuwaih, ri'atu ningali ingsun fi kitab Imam Syafi'i, di dalam kitabnya Imam Syafi'i rahimahimullah ta'ala, bikotihi kalawan tulisana Imam Syafi'i. Artinya, kata Syekh Muhammad, saya pernah membaca sebuah kitab yang dikarang atau disusun oleh Syekh Imam Syafi'i, dan saya lihat kitab tersebut tulisan langsung Imam Syafi'i.
Di kitab tersebut ada sebuah judul Sholati hajati li alfin hajati. Ini menerangkan tentang sholat sunat hajat untuk mencapai 1000 macam hajat atau 1000 macam kebutuhan alamah hadir. Sholat hajat ini diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam libadil ubad, kepada sebagian ahli ibadah. Jadi sholat sunat hajat ini merupakan sholat sunat hajat yang diwurukan, yang diajarkan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum kita melaksanakan sholat ini, ada kalanya membersihkan hadas besar maupun hadas kecil terlebih dahulu jika sekiranya masih kotor di dalam tubuh jasmani kita. Setelah itu wudhu. Lalu gini caranya. Untuk caranya monggo disimak. Sholli rakaataini, silahkan engkau sholat sunat 2 rakaat. Niatnya seperti ini. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ketika Allahu akbar, dalam hati kita berkata, aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai takbiratul ihram, yaqra'u fil ula al-fatihah wa qul ya ayyuhal kafirun as'ara marotin. Di rakaat pertama, setelah selesai membaca al-fatihah, bacalah surat qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 10 kali. Jadi Fatihah 1 kali, qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Wa fi saniyati al-Fatihah qul huwallahu ahad ikda as'orotan marotan. Dan di rakaat kedua baca al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca surat al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Kemudian summa tasjudu ba'da salam, setelah tahiyat kemudian kita salam. Nah, setelah salam kita sujud lagi. Berarti sujud yang ini sujud di luar sholat. Wa tusolli sallallahu alaihi wasallam fi sujudika asra marotin. Ketika sujud, bacalah sholawat kepada Nabi sebanyak 10 kali dengan bacaan yang pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Kemudian wala taqulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim asra marotin. Kemudian setelah membaca sholawat dilanjutkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Wa taqulu, ucap anjeun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu baca lagi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar asra marotin, sama ya, sebanyak 10 kali. Jadi di waktu sujud setelah salam ini, pertama baca sholawat 10 kali, kemudian yang kedua baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Dan yang ketiga baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Untuk menghitungnya bisa menggunakan jari. Summa tas'alu hajataka. Kemudian setelah selesai membaca yang 3 tadi, masih dalam keadaan sujud, kita memohon kepada Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Jadi masih dalam keadaan sujud kita memohon
apa yang kita niatkan. Ini karena bukan dalam keadaan sholat. Boleh kita menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia boleh, atau bahasa Jawa maupun bahasa daerah pun boleh, karena ini di luar sholat. Kata Imam Syafi'i, tu'do hajatuka bi'ijnillahi ta'ala, maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang engkau inginkan Allah kabulkan. Tapi baiknya jangan cuma diamalkan satu kali, tapi amalkanlah sesering mungkin. Ada baiknya setelah melakukan sholat hajat ini, lanjutkan dengan wirid-wirid yang lainnya. Misalnya wirid ayat kursi, atau dengan wirid fatihah, atau dengan wirid sholawat, atau apa saja. Bahkan ada ijazah dari Syekhuna Syekh Ahmad Zuhri Umar, kalau dalam keadaan sulit, kesulitan, misalnya dalam kehidupan ini dirasa sangat sulit, ekonomis sangat sulit sekali, kita istiqomah tidak mapan-mapan, maka setelah sholat hajat kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma firli dunubi wali wali tayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu, Allahumma firli dunubi wali wali tayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca sebanyak mungkin. Kalau ada bilangan tertentu boleh 41 kali atau 313 kali, sesuai dengan bilangan sahabat yang ikut perang Badar. Insya Allah akan besar sekali faedahnya. Bahkan kalau mungkin kita membaca wirid ini sambil menghadap air, kemudian kita tiupkan ke air tersebut, kemudian kita minum, mudah-mudahan kristal yang ada dalam air itu atau hadut daripada tubuh kita akan menjadi kristal yang indah, yang akan membawa kebahagiaan untuk hidup kita. Itu keterangan dari sholat hajat li alfin hajatin, sholat sunat hajat untuk mencapai 1000 macam hajat. Diterangkan di dalam kitab ini, ada seorang syekh bernama Syekh Abul Qasim Al-Hakim. Beliau meminta ijazah tentang sholat hajat ini, kemudian beliau amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi Khidir alaihissalam tadi. Kata beliau, fasolli lailatuha, mengerjakan sholat hajat tadi, wasa'alaha hikmata, aku memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, wa aqtoniha, maka Allah memberikan aku ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat, wa qodoi alfat hajatin, Allah mengabulkan kepadaku 1000 macam hajat. Bilang 1000 ini untuk adat, bukan batas. Bukan batas, saking banyaknya 1000 hajat bisa Allah kabulkan. Dan sangatlah baik, kata beliau, kata Syekh Abul Qasim, diamalkan minimal dari malam Jumat sampai Jumat lagi. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Itu kata Imam Abul Qasim mengomentari tentang keagungan sholat sunat hajat ini. Para sahabat YouTube yang saya hormati, insya Allah nanti di deskripsi saya akan tuliskan untuk niatnya dan untuk bacaannya atau amalannya. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang baik atau kesalahan saya dalam membaca kitab yang sudah terjemahan, atau ada penyampaian tidak begitu indah dari kata-kata saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga video ini andaikan baik akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan apabila jelek mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga para panjenengan sedaya bisa melakukan sholat ini dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan meminta apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah akan kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.